Monica Chandra Melisa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sakramen Krisma. Udah ada yang tahu belum sakramen Krisma itu apa? Nah, sakramen Krisma biasa dikenal juga sebagai sakramen penguatan, yang merupakan salah satu dari 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Sakramen ini melambangkan pencurahan Roh Kudus secara penuh kepada umat yang telah dibaptis, yang menguatkan iman mereka dan menjadikan mereka pejuang Kristus yang siap menyerang dan membela iman di tengah dunia. Nah, makna dan tujuan sakramen Krisma itu yang pertama, penguatan iman. Sakramen Krisma memperdalam dan menguatkan iman yang telah diterima saat baptis. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus. Penerima dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus seperti kebijaksanaan, pengertian, keberanian, dan kekuatan untuk hidup sebagai orang Katolik sejati. Yang ketiga, penyatuan dengan Kristus. Ikatan dengan Kristus diperkuat menjadikan umat lebih serupa dengan Kristus dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Yang keempat, kematangan iman. Krisma menandakan kematangan iman dan kesiapan individu secara aktif terlibat dalam kehidupan bergereja dan menjalankan misi Kristus di dunia. Nah, upacara sakramen Krisma biasa dipimpin oleh uskup. Namun, ketika uskup berhalangan untuk hadir, dapat didelegasikan kepada imam. Nah, tahapan dalam upacara yang pertama, pembukaan. Upacara dimulai dengan doa pembuka, pembacaan kitab suci, dan homili oleh uskup atau imam. Yang kedua, pembaruan janji baptis. Penerima sakramen memperbaharui janji baptis mereka, menandakan tekad untuk hidup sesuai dan mengikuti ajaran Kristus. Yang ketiga, penumpangan tangan. Uskup atau imam meletakkan tangan di atas kepala setiap penerima dan berdoa memohon pencurahan Roh Kudus. Yang keempat, pengurapan minyak krisma. Uskup atau imam mengurapi dahi penerima dengan minyak krisma melambangkan penerimaan Roh Kudus dan penandaan sebagai milik Kristus. Yang kelima, doa umat setia. Umat berdoa bersama untuk penerimaan sakramen dan seluruh gereja. Yang keenam, Ekaristi. Upacara biasanya diakhiri dengan perayaan Ekaristi yang diterima oleh semua umat. Umat menerima tubuh dan darah Kristus. Nah, sakramen Krisma biasanya diberikan kepada umat Katolik yang telah dibaptis dan memiliki pemahaman yang memadai tentang iman. Usia penerimaan bervariasi di tiap keuskupan, namun umumnya di sekitar usia remaja. Nah, untuk persiapannya sendiri, yang pertama, pendalaman iman. Penerima mengikuti katekese untuk memperdalam pemahaman tentang iman Katolik dan sakramen Krisma. Yang kedua, pembaruan janji baptis. Penerima memperbarui janji baptis mereka dengan suatu upacara khusus. Yang ketiga, rekonsiliasi. Penerima mengaku dosa dan akan menerima sakramen tobat. Yang keempat, doa dan puasa. Penerima berdoa dan berpuasa untuk memohon rahmat Allah dalam persiapan mereka. Nah, dampak penerimaan sakramen Krisma. Nah, sakramen Krisma ini sendiri membawa dampak positif bagi kehidupan iman penerima, yaitu iman yang semakin kuat. Penerima akan lebih mantap akan imannya dan tidak mudah goyah terhadap tantangan dan godaan duniawi. Terus semangat untuk menjadi saksi Kristus. Penerima terdorong untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia melalui perkataan dan perbuatan mereka. Setelah itu, keterlibatan aktif dalam gereja. Penerima akan lebih aktif dalam suatu hidup menggereja dan berkontribusi dalam membangun komunitas Kristiani. Nah, sakramen Krisma merupakan karunia dari Allah yang luar biasa, yang memperkuat iman dan memberikan kekuatan kepada umat Katolik untuk hidup sebagai pengikut Kristus yang sejati. Nah, dengan menerima sakramen Krisma, kita akan dipenuhi akan iman dan ketaatan, sehingga kita dimampukan untuk menjadi saksi Kristus yang membawa terang dan kasih Allah ke seluruh dunia. Baik, begitu teman-teman sedikit tentang sakramen Krisma. Baik, karena pembahasan kita sudah selesai, kita tutup ya video kali ini. Terima kasih teman-teman, bye-bye.